Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Juga dikelilingi oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia memiliki banyak pulau. Pulau-pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Batas wilayah Indonesia. Pada bagian utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Samudra Pasifik. Di bagian barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Di bagian selatan, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, Laut Timor, Timor Leste, dan Australia. Di bagian timur, Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Kamu dapat membuat peta untuk lebih memahami letak geografis Indonesia. Saat membuat peta, kamu perlu memperhatikan komponen atau unsur-unsur peta. Untuk lebih jelasnya, simaklah animasi berikut. Hai, kali ini kita akan mengenal komponen-komponen pada peta. Coba perhatikan, pada bagian sebelah kanan terdapat beberapa tombol untuk memperkenalkan komponen-komponen pada peta secara rinci. Klik salah satunya untuk melihat bagian peta secara rinci. Oh iya, di sini juga terdapat tombol loop loh. Tombol ini berfungsi untuk melihat lebih jelas lagi bagian-bagian petanya. Kita coba yuk. Selamat mencoba. Judul adalah bagian atas peta yang menunjukkan isi peta tersebut. Garis tepi adalah garis yang berada di tepi gambar untuk membatasi gambar. Garis tepi berfungsi sebagai tempat angka-angka derajat astronomis suatu wilayah di permukaan bumi. Lettering atau tata penulisan digunakan untuk membedakan nama objek-objek geografis yang ditampilkan pada peta. Tata warna adalah perbedaan warna untuk memperjelas letak suatu tempat dengan tempat lainnya di alam sebenarnya. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Skala pada peta membantu penggunanya untuk menentukan jarak antar tempat yang ada pada peta. Simbol adalah gambar atau warna tertentu untuk mewakili suatu objek dalam peta. Garis astronomis adalah garis hayal pada muka bumi yang terdiri dari garis mendatar dan tegak. Garis mendatar atau horizontal yang terdapat pada peta disebut garis lintang. Sedangkan garis tegak atau vertikal disebut garis bujur.
diletakkan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isinya. Mata angin adalah pedoman utama arah mata angin. Mata angin yang mengarah ke atas menunjukkan arah utara. Sumber dan tahun pembuatan digunakan untuk menunjukkan sumber dan tahun pembuatan peta. Inset peta adalah komponen yang digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah pada peta. Inset peta terdiri atas dua jenis, yakni inset lokasi dan inset pembesaran. Kenampakan alam pada peta. Kenampakan alam yang terdapat pada peta antara lain samudra, laut, sungai, danau, rawa, gunung, dataran rendah, dan dataran tinggi. Bentuk kenampakan alam pada peta digambarkan dalam bentuk simbol atau warna. Ayo perhatikan bentuk simbol-simbol pada peta. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 3, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan sosial. Pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Letak geografis Indonesia dianggap sangat strategis dan menguntungkan Indonesia. Posisi tersebut memberikan berbagai pengaruh bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Ayo kita simak keuntungan dari pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya. Keuntungan yang pertama, terjadi akulturasi atau percampuran antara budaya Indonesia dengan budaya asing. Kedua, memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri. Ketiga, melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Empat, adanya kemudahan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Dan yang kelima, timbul semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Kerugian dari pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya. Kerugiannya, banyak budaya daerah yang tersingkirkan akibat masuknya budaya asing yang belum sepenuhnya diterima di Indonesia karena bertentangan dengan norma-norma di Indonesia. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia memiliki potensi maritim yang melimpah, antara lain pariwisata, minyak bumi, dan sumber daya laut. Masyarakat Indonesia memanfaatkan potensi tersebut pada berbagai kegiatan, khususnya dalam kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi Indonesia juga dipengaruhi
oleh hasil pertanian dan perkebunan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena banyak penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Potensi agraris Indonesia antara lain ketersediaan lahan, iklim yang mendukung, dan tanaman unggul. Potensi maritim dan agraris harus didukung dengan sarana komunikasi dan transportasi yang memadai. Komunikasi yang baik memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya. Transportasi memudahkan proses distribusi barang. Apabila sarana komunikasi dan transportasi memadai, maka akan tercapai pemerataan kesejahteraan penduduk. Perkembangan kehidupan masyarakat. Perkembangan kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi. Dahulu, produk-produk hasil pertanian hanya dikonsumsi dalam negeri. Tapi saat ini, produk-produk hasil pertanian sebagian sudah diekspor ke luar negeri. Selanjutnya, perkembangan kehidupan masyarakat dalam bidang komunikasi. Dahulu, jaringan komunikasi masih terpusat di wilayah-wilayah perkotaan. Tapi saat ini, jaringan komunikasi telah dibangun hingga menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Perkembangan kehidupan masyarakat dalam bidang transportasi. Pada zaman dahulu, terminal dan pelabuhan masih sedikit dan kurang modern. Peralatan di sektor maritim masih sederhana. Peralatan di sektor agraris masih menggunakan tenaga hewan dan manusia. Tapi, pada zaman sekarang, terminal dan pelabuhan sudah banyak. Salah satunya, Terminal Teluk Lamong yang merupakan terminal semi-otomatis dan ramah lingkungan. Peralatan di sektor maritim menggunakan listrik dan bersifat otomatis. Kemudian, peralatan di sektor agraris banyak menggunakan listrik dan bersifat otomatis. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 2, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan sosial. Kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam di sekitar. Kegiatan ekonomi akan menyesuaikan kondisi alam di sekitarnya, terutama kegiatan ekonomi yang menggunakan bahan baku alam. Kegiatan ekonomi dapat dilakukan di sekitar sumber bahan baku untuk memudahkan pemenuhan bahan baku. Contoh kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kenampakan alamnya. Kenampakan alam gunung. Pertanian, kegiatan ekonominya petani sayur. Perkebunan, petani kebun. Peternakan, peternak. Perdagangan, pedagang. Dan jasa, pemandu wisata. Kenampakan alam pegunungan. Pertanian, petani sayur. Perkebunan, petani kebun. Peternakan, peternak. Perdagangan, pedagang. Dan jasa, pengusaha hotel. Kenampakan alam dataran tinggi. Pertanian, petani sayur. Perkebunan, petani kebun. Peternakan, peternak. Perdagangan, pedagang. Dan jasa, pengusaha hotel. Kenampakan alam dataran rendah.
pertanian, petani padi, peternakan, peternak, perdagangan, pedagang, perindustrian, buruh, jasa, pegawai kantor. Kenampakan alam sungai, perikanan, nelayan, perdagangan, pedagang. Selanjutnya, kenampakan alam danau, perikanan, nelayan, perdagangan, pedagang. Kenampakan alam rawa, pertanian, petani, perhutanan, penebang kayu, peternakan, peternak, dan perikanan, nelayan. Selanjutnya, kenampakan alam pantai, pertanian, petani kelapa, perdagangan, pedagang ikan, jasa, pengrajin, perikanan, nelayan, dan petani garam. Berikutnya, kenampakan alam laut, pertambangan, karyawan tambang, nahoda, karyawan perusahaan pelayaran, jasa, karyawan di perusahaan bongkar muat barang, perikanan, nelayan. Kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam di Indonesia. Kenampakan alam adalah bentuk permukaan bumi yang terjadi karena proses alam. Berikut ini beberapa kenampakan alam yang ada di Indonesia. Pilih satu persatu materinya, teman. Kenampakan alam wilayah daratan. Berikut ini adalah beberapa contoh kenampakan alam wilayah daratan. Gunung, bukit, dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, perbukitan, pantai, tanjung. Pilih satu persatu kenampakan alam wilayah daratan ini, lalu perhatikan penjelasannya ya. Dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian daratan yang datar dengan ketinggian antara 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Pantai. Pantai merupakan bagian daratan yang berbatasan langsung dengan laut dan merupakan daerah pasang surut air laut. Gunung. Gunung adalah permukaan tanah yang menjulang lebih tinggi dari daerah sekitarnya, teman. Tingginya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Pegunungan. Pegunungan adalah tempat yang terdiri atas gunung-gunung dengan jumlah lebih dari satu. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah bagian daratan yang datar dengan ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Tanjung. Tanjung merupakan bagian dari daratan yang menjorok ke laut. Perbukitan. Perbukitan merupakan tempat yang terdiri atas bukit-bukit dengan jumlah lebih dari satu. Bukit. Bukit adalah bentuk permukaan bumi yang agak menonjol dan mempunyai ketinggian 200 hingga 300 meter di atas permukaan laut. Pilih kenampakan alam wilayah perairan. Berikut ini adalah beberapa contoh kenampakan alam wilayah perairan.
danau, sungai, teluk, selat, rawa, laut. Pilih satu persatu kenampakan alam wilayah perairan ini, lalu perhatikan penjelasannya ya. Rawa. Rawa adalah bagian permukaan bumi yang tergenang air dan ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan serta letaknya lebih rendah dari daerah sekitarnya. Selat. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan dua pulau. Laut. Laut merupakan air asin yang menutupi permukaan bumi yang sangat luas. Sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan terbentuk secara alami. Danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke darat. Kenampakan buatan adalah bentuk permukaan bumi yang terjadi karena aktivitas manusia. Berikut ini beberapa contoh kenampakan buatan. Tambak, sawah, bendungan, candi, perkebunan, pelabuhan, rel kereta api, gedung, jembatan, jalan, taman, permukiman, kawasan industri, bandar udara. Pilih satu persatu kenampakan buatan, lalu perhatikan penjelasannya ya. Tambak. Tambak adalah kolam buatan yang biasanya terdapat di daerah pantai yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan atau aquaculture. Sawah. Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk menanam padi. Perkebunan. Perkebunan adalah lahan untuk kegiatan bercocok tanam yang luas dan mengusahakan tanaman bernilai ekonomi tinggi. Pelabuhan. Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudra, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Rel kereta api. Rel kereta api adalah logam batang untuk landasan jalan kereta api. Gedung. Gedung adalah bangunan tembok dan sebagainya yang berukuran besar sebagai tempat kegiatan seperti perkantoran, pertemuan, perniagaan, pertunjukan, dan olahraga. Jembatan. Jembatan adalah suatu struktur konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, saluran irigasi, dan saluran pembuangan. Taman.
ditanami bunga-bunga dan sejenisnya. Permukiman. Permukiman adalah kawasan yang digunakan sebagai tempat tinggal penduduk. Jalan. Jalan adalah tempat untuk lalu lintas orang dan kendaraan. Kawasan industri. Kawasan industri adalah daerah yang sengaja dibangun untuk lokasi usaha dalam skala besar. Bandar udara. Bandar udara adalah sebuah fasilitas tempat pesawat terbang dapat lepas landas dan mendarat. Candi. Candi adalah bangunan kuno yang dibuat dari batu sebagai tempat pemujaan atau penyimpanan abu jenazah raja-raja dan pendeta-pendeta Hindu atau Buddha pada zaman dulu.